Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah Filsafat Politik Islam, Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesi teori kekuasaan Barat di masa Renaissance. Kekuasaan dan juga ada hubungannya dengan permasalahan teori filsafat yang ada di Barat. Sebelumnya kita sudah membahas secara timeline kesejarahan bahwa sebelum adanya pemikiran di Barat ini sudah muncul pemikiran politik di dunia. Yang sudah pernah kita bahas adalah pemikiran politik di Yunani, kemudian kita beralih ke masa munculnya Islam. Kita sudah membahas tentang khilafah dan juga imamah. Kemudian juga kita membahas pemikiran politik Muslim klasik. Sudah kita bahas tentang Al-Farabi, Al-Mawardi, Ibnu Arabi, dan juga Mullah Sadra. Dan kali ini kita akan membahas tentang pemikiran politik di Barat di masa Renaissance. Yang akan kita bahas adalah Machiavelli, Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, dan Rousseau. Kita bahas pertama adalah Machiavelli. Nah, ini Machiavelli ini bisa disebut sebagai pemikir paling awal di masa Renaissance. Ia dikenal dengan 9 manifesto politiknya. Sebenarnya dari buku yang dibuat oleh Machiavelli ini, manifesto politiknya yang ditulis oleh Machiavelli ini sangat banyak. Akan tapi ada sebagian yang mencoba untuk meringkasnya, dan ada yang mengatakan ringkasannya ada 9, ada yang mengatakan 10. Yang kita pakai di sini adalah yang ringkasan, yang 9 poin-poin politik, pemikiran politik paling penting dari Machiavelli. Pertama adalah kekuasaan dan negara hendaknya dipisahkan dari moralitas dan Tuhan. Nah, sudah kelihatan sekali ya, bahwa yang sangat penting, hal yang pertama kali disampaikan oleh Machiavelli adalah terkait dengan agama dan moralitas. Etika itu tidak boleh dicampur adukan dengan isu-isu tentang kenegaraan, kekuasaan, dan politik. Kemudian yang kedua, kekuasaan sebagai tujuan, dan kekuasaan itu bukan instrumen untuk mempertahankan nilai-nilai moralitas agama. Sebaliknya, justru agamalah, seandainya pun agama dipakai, moralitas itu dipakai, maka itu harus dijadikan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Nah, kalau kita sekarang, pernah kita bahas sebelumnya, di sesi sebelumnya, bahwa ketika agama dan politik itu dicampurkan, seringkali permasalahannya adalah kita gagal untuk membedakan ada dua hal pola. Yang pertama adalah pola bahwa agama yang menjadi tujuan dan politik sebagai alat. Sementara yang lain melakukan pola sebaliknya, menjadikan politik sebagai tujuan dan agama sebagai alat. Nah, ini kita bisa lihat dalam praktek-praktek kehidupan kita di Indonesia sendiri. Ketika politik identitas naik, politik identitasnya dihubungkan dengan keagamaan, maka kelihatan sekali bahwa yang terjadi adalah pola yang kedua, di mana kekuasaan dan politik itu menjadi tujuan, sementara agama dijadikan sebagai alat. Dan ini bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Machiavelli. Yang ketiga adalah prinsip yang ketiga, penguasa yang baik harus mengejar kejayaan dan kekayaan. Karena kedua hal tersebut merupakan nasib baik yang disiapkan bagi siapapun yang mampu menjadi penguasa. Machiavelli meyakini adanya takdir baik seseorang, dan dia harus memenuhi takdirnya itu. Dan takdir yang baik itu adalah takdir yang terkait dengan bahwa dia menjadi seorang penguasa. Yang keempat adalah kekuasaan politik merupakan alasan paling masuk akal dari pembentukan negara. Karena ada konsep kekuasaan lah, maka negara harus dibentuk. Negara, kata Machiavelli, merupakan simbolisasi kekuasaan politik tertinggi yang sifatnya mencakup semua. All embracing, dan menganjurkan negara kekuasaan, Machtstaat, bukan negara hukum atau Rechtsstaat. Jadi ini Machiavelli orang yang menganjurkan politik itu sebagai panglima, kekuasaan itu sebagai panglima, bukan hukum yang menjadi panglima, bukan juga hal-hal yang lain ya sebagai panglima. Segala sesuatunya itu terkait dengan bagaimana caranya memperoleh kekuasaan. Prinsip yang kelima dari Machiavelli mengatakan bahwa dalam mempertahankan kekuasaan setelah merebutnya, Machiavelli memberikan dua cara. Pertama, memusnahkan atau membumi hanguskan seluruh negara dan membunuh seluruh keluarga penguasa lama.
Ini dianjurkan lah oleh Machiavelli ya. Dan kemudian yang kedua adalah melakukan kolonisasi atau menjalin hubungan baik dengan negara tetangga terdekat. Prinsip yang keenam, kekuasaan yang didapat secara keji dan jahat pada dasarnya bukanlah merupakan nasib baik. Jadi cara untuk memenuhi takdir yang baik itu tidak dengan cara keji dan jahat pada dasarnya, kata Machiavelli. Cara ini kenapa bukan hal yang baik? Karena cara ini, kata Machiavelli, tidak akan menyebabkan seorang penguasa menjadi pahlawan yang dihormati. Seorang penguasa seharusnya tidak melakukan kekejaman. Jika ia melakukan kekejaman, hendaknya mengiringinya dengan tindakan simpatik, kasih sayang kepada rakyat, dan menciptakan kebergantungan rakyat kepadanya. Hal ini dapat menghindarkannya dari ancaman terjadinya pemberontakan. Jadi seandainya pun ada seorang penguasa, seorang politisi yang menghindari cara-cara keji dan jahat, dan kemudian melakukan hal-hal yang simpatik, nggak apa-apa, bahkan itu dianjurkan. Tapi bukan karena ketulusan, karena masalah kemanusiaan, karena masalah etika, dan lain sebagainya. Tapi itu adalah dalam rangka sebuah strategi, karena memang masyarakat cenderung untuk membenci keburukan, cenderung untuk membenci yang namanya kejahatan dan diktatoritas. Karena itu harus diiringi dengan sesuatu yang baik. Gitu. Kemudian prinsip yang ketujuh, bahwa seorang penguasa perlu mempelajari sifat yang terpuji maupun yang tidak terpuji. Ia harus berani melakukan tindakan yang kejam, bengis, kikir, dan khianat, asalkan baik bagi negara dan kekuasaan. Untuk mencapai tujuan, cara apapun dapat dilakukan. Ini yang kemudian dikenal dengan prinsip tujuan yang menghalalkan segala cara. Dan tujuannya adalah tujuan kekuasaan ya. Penguasa tidak perlu takut tidak dicintai, asalkan ia tidak dibenci oleh rakyat. Jadi yang penting adalah tidak dibenci oleh rakyat. Prinsip yang ke-8, penguasa dapat menggunakan cara binatang dalam menghadapi lawan-lawan politiknya. Seorang penguasa dapat mencontoh perangai singa yang menggertak di suatu saat dan perangai rubah yang tidak bisa dijebak di saat yang lain. Dan prinsip yang terakhir, seorang penguasa yang mempunyai sikap yang jelas, baik sebagai musuh ataupun sebagai kawan, itu akan lebih dihargai daripada seseorang yang bersikap netral. Nah, kemudian kita masuk ke pemikiran politik berikutnya, yaitu Thomas Hobbes. Hobbes dikenal sebagai pemikir barat di masa Renaissance yang pertama kali menyampaikan teori kontrak sosial sebagai basis bagi pembentukan lembaga negara. Kontrak sosial diperlukan untuk menghentikan keadaan alamiah yang serba chaos. Nah, ini Hobbes ini memperkenalkan sebuah teori terkait dengan prakondisi manusia yang sebutnya itu yang disebut sebagai kondisi Leviathan. Menurut Hobbes, kondisi manusia awalnya penuh dengan situasi yang kacau dan inilah kondisi alamiah manusia. Setiap manusia ataupun komunitas manusia adalah monster dan ia istilahkan dengan wujud bernama Leviathan, dan monster itu siap saling menerkam satu dan lainnya. Keadaan alamiah seperti berada pada kondisi perang. Setiap manusia selalu merasa takut ketika ada manusia lain yang memiliki lebih banyak kepemilikan, lebih banyak kekuasaan, lebih tinggi strata sosialnya dibandingkan dengan dirinya. Nah, kondisi alamiah ini, kata Hobbes, harus dihentikan. Dengan apa? Dengan dibuatnya kesepakatan atau kontrak sosial demi mewujudkan sebuah keberlangsungan hidup yang teratur dan damai. Karena kalau dibiarkan saja saling membunuh, ya pada akhirnya akan musnah manusia itu. Karena itu maka perlu adanya sebuah lembaga yang mengatur tatanan kehidupan yang dalam hal ini disebut sebagai negara. Negara ada karena perjanjian bersama yang dilakukan oleh rakyat. Tujuannya apa rakyat melakukan perjanjian bersama itu? Menghentikan keadaan alamiah yang kacau, yang terus-menerus terjadi. Negara ideal menurut Hobbes menariknya adalah monarki absolut. Jadi awal-awalnya kalau Hobbes tidak merekomendasikan yang namanya demokrasi ya secara umum, tapi bisa disebut demokrasi. Dari sisi apa? Ini penjelasannya. Ideal menurut Hobbes adalah monarki absolut, di mana sebuah negara itu dipimpin oleh raja yang memiliki kekuasaan tidak terbatas, yang absolut. Kekuasaan ini kenapa kok dia jatuhnya pada pilihan adanya penguasa yang berkuasa secara absolut? Kekuasaan yang absolut ini diperlukan untuk menjinakkan situasi alamiah berupa monster yang setiap saat siap kembali menciptakan chaos. Karena kacau luar biasa situasi manusia itu, maka perlu ada orang yang memiliki kemampuan untuk memerintah dengan tangan besi. Tapi dalam hal ini Hobbes mendorong rakyat untuk menyepakati kontrak sosial dalam menunjuk seorang raja atau sekelompok orang agar menjadi penguasa absolut tersebut. Nah, model negara seperti ini tetap
dianggap berasal dari aspirasi rakyat. Karena meskipun berkuasa secara absolut, penguasa tersebut tetap merupakan hasil pilihan rakyat. Masuk ke pemikir berikutnya, itu John Locke. John Locke juga memiliki pendapat bahwa kehidupan manusia didahului dengan keadaan alamiah yang tidak teratur dan penuh dengan perkelahian. Ini perhatikan ya, saya dari tadi itu menyebut pemikir demi pemikir ini dengan cara berdasarkan pada timeline sejarah. Jadi Machiavelli itu 1400 sekian. Kemudian berikutnya lagi adalah Hobbes, itu akhir 1400 sampai 1500. Nah, sekarang kemudian muncul John Locke berikutnya 1632. Artinya di antara para pemikir ini dan juga nanti para pemikir berikutnya yang nanti akan saya jelaskan, itu terjadi semacam dialektika pemikiran. John Locke ini dalam beberapa hal setuju terhadap pendapat pendahulunya, yaitu Thomas Hobbes. Akan tetapi gitu ya, bahwa John Locke memiliki pemikiran bahwa keadaan alamiah, memang betul bahwa keadaan manusia itu diawali dengan sebuah keadaan alamiah yang dipenuhi dengan perkelahian. Hanya saja keadaan alamiah itu tidaklah se-chaos sebagaimana yang digambarkan oleh Hobbes. Karena apa? Karena menurut Locke, manusia itu semonster apapun tapi punya akal. Jadi ada sesuatu yang menurut Locke kurang lebih luput dari perhatian dari Hobbes. Kalau Hobbes mengatakan sepenuhnya seperti monster, kalau enggak, walaupun pada dasarnya manusia itu kayak binatang, tapi punya akal. Akal yang bisa menentukan apa yang benar dan apa yang salah dalam pergaulan antar sesama. Nah, menurut Locke, manusia dalam keadaan alamiah bersifat merdeka dalam mengatur tindakan mereka, mempergunakan barang miliknya tanpa perlu izin dan tidak bergantung pada kehendak siapapun. Nah, hukum diserahkan kepada setiap individu sehingga tiap individu mempunyai hak untuk menghukum para pelanggar hukum sampai pada tingkatan yang diperkirakan dapat mencegah pelanggaran tersebut. Jadi kalau misalnya dalam keadaan tidak alamiah kan ya, ada orang lain tetangga kita mencuri kita. Nah, kalau menurut Hobbes, solusinya kalau situasi semacam itu ya harus ada seorang penguasa yang bertangan besi. Tapi kalau menurut Locke tidak seperti gitu. Sebenarnya pada dasarnya manusia punya kemampuan. Ya, punya kemampuan untuk menghukum dengan cara apa ya? Pakai akal, pakai apa? Dengan kata-kata, dengan apa? Awalnya seperti begitu dulu ya. Nah, setiap individu itu dapat menjadi pelaksana hukum karena dalam kesamaan tidak ada individu yang lebih tinggi daripada yang lain. Setiap orang berhak memerintah diri sendiri dan juga pihak orang lain. Akan tetapi menurut Locke, keadaan, dan ini kan Locke itu mengatakan itu situasi itu terjadi di banyak tempat di dunia. Jadi tidak melulu perkelahian antara manusia itu. Seringkali antara manusia itu tidak langsung berkelahi, akan tetapi langsung mereka mengatakan ada hukum loh, ini punya hak-hak aku loh, dan lain sebagainya. Tapi situasi ini menurut Locke tetap dianggap sebagai situasi yang chaos. Sebagai solusinya maka dibuatlah kontrak sosial yang menyepakati adanya negara atau pemerintah yang memiliki kewenangan terbatas. Jadi kritikan berikutnya adalah, atau rekomendasi yang berbeda dari Locke itu dibandingkan dengan Hobbes adalah bahwa pemerintahan yang disepakati untuk dibentuk oleh masyarakat adalah pemerintahan yang memiliki kewenangan terbatas. Fungsi pemerintah adalah memelihara hak milik pribadi yang paling fundamental. Apa itu? Yaitu perdamaian diri sendiri, gitu kan ya, ada keselamatan, kebaikan bersama setiap warga masyarakat. Dan milik pribadi dapat dijamin dengan menetapkan hukum dan hakim yang adil serta membentuk administrasi penegak hukum dan juga memelihara persaingan ekonomi yang bebas dan sehat. Karena asumsi keadaan alamiahnya juga berbeda, maka konsep negara ideal yang digagas oleh Locke juga berbeda. Negara ideal menurut Locke berbentuk monarki konstitusional. Negara tetap dipimpin oleh seorang raja. Akan tetapi negara juga punya kewajiban untuk memberikan jaminan mengenai hak-hak dan kebebasan pokok manusia. Dan dia Locke ini ada 4 hal yang paling penting, yaitu life, liberty, healthy, dan property. Masuk ke pemikiran berikutnya, itu Montesquieu. Montesquieu dikenal sebagai penggagas konsep trias politika yang memisahkan kekuasaan dalam 3 bentuk, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konsep trias politika disusun berdasarkan kepada gagasan tentang perlunya menjamin kebebasan politik rakyat serta perlunya pemisahan kekuasaan negara agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara terhadap rakyat. Nah, irisannya dengan pemikiran Locke ini
pemikiran Montesquieu itu, Montesquieu juga berpendapat bahwa manusia secara alamiah itu punya dalam keadaan yang chaos juga, tapi juga sama-sama memiliki pendapat bahwa tidak sekeos seperti Hobbes. Manusia itu punya akal. Ya. Akan tetapi, menurut Montesquieu, akal manusia bukan hanya akal manusia juga gitu yang dimiliki oleh manusia itu yang menjadi instrumen lain dalam kehidupan sosialnya itu. Ada yang namanya nurani, ada yang namanya kreativitas, ada hal-hal yang semacam itulah yang ada di dalam manusia. Nah ini potensi-potensi atau instrumen-instrumen itu ternyata di antara manusia itu satu sama lain berbeda-beda. Ada yang lebih cerdas, ada yang akalnya, kecerdasannya biasa-biasa saja, ada yang kecerdasannya kurang gitu kan ya. Bahkan ada yang lebih kaya gitu ya, ada yang lebih terhormat, memiliki akhlak yang baik dari satu kepada yang lainnya. Karena itu maka kontrak sosial yang dibuat juga mengakomodasi perbedaan-perbedaan tersebut. Montesquieu mengakui kaum aristokrasi sebagai bagian dari keadaan alamiah yang harus diakomodasi. Hak-hak bangsawan juga harus dihormati. Untuk itu, Montesquieu menawarkan dua model majelis perwakilan rakyat. Ada majelis tinggi dan majelis rendah. Jadi dua kamar yang sampai sekarang diadopsi oleh banyak sekali negara-negara di dunia. Ada senat, ada kongres misalnya kalau di Amerika gitu kan ya. Di Inggris juga ada yang disebut dengan majelis rendah, ada yang majelis tinggi. Kurang lebih itu mengakomodasi situasi semacam itu. Tentu saja ada beberapa varian yang kemudian muncul yang dipakai oleh banyak negara-negara di dunia terkait dengan siapa saja orang-orang yang menjadi penguasa atau yang mengelola negara itu. Masuk ke Rousseau. Rousseau juga berpendapat, perhatikan Rousseau itu 1712 ya. Sudah ada sampai 3 abad dibandingkan dengan Machiavelli ya. Rousseau juga berpendapat bahwa ada kehidupan awal manusia yang bersifat alami. Hanya saja berbeda dengan Hobbes, berbeda dengan Locke. Menurut Rousseau, dalam keadaan alamiah itu tidak terjadi perkelahian. Justru pada kondisi alamiah ini, manusia saling bersatu dan bekerja sama. Dalam keadaan alamiah, manusia pada dasarnya baik, cinta damai, memiliki kebebasan mutlak sejak lahir dan tidak suka perang. Manusia yang alami tidak punya rasa benci, dendam, dan iri hati. Kebebasan merupakan determinan, sebuah nasib ya, takdir yang membuat manusia menjadi manusia yang alamiah. Manusia harus dibebaskan supaya dia kembali ke keadaan alamiahnya. Untuk itu negara ideal yang digagas oleh Rousseau justru menggambarkan semangat romantisme, yaitu mendorong manusia kembali ke alam. Dalam konsep kembali ke alam itu Rousseau mengidealisasikan manusia yang liar tapi baik. Manusia alamiah menurutnya adalah tidak baik, tidak buruk, tidak egois, dan tidak juga altruis. Hidupnya polos gitu ya, dan mencintai diri secara spontan. Manusia dalam keadaan alamiah bebas dari segala wewenang pengaruh kekuasaan orang lain, dan karena itu secara hakiki sama kedudukannya. Rousseau berpendapat bahwa negara yang sah, yang ideal, yang benar, yang akan mengantarkan manusia kepada kebaikan adalah negara yang berbentuk republik. Rousseau dalam hal ini menekankan pada apa yang disebut sebagai kehendak umum dalam menentukan jalannya pemerintahan. Pemikiran Rousseau inilah yang sering disebut-sebut sebagai cikal bakal konsep demokrasi liberal. Salah satu benang merah dari berbagai pemikiran politik barat itu, sebenarnya ada pemikiran-pemikiran yang lain ya. David Hume juga punya pemikiran. Kemudian bahkan Auguste Comte juga punya pemikiran. Dari pihak yang terhubung dengan gereja, ada Thomas Aquinas juga punya pemikiran. Nietzsche juga punya pemikiran. Bahkan sebagian mengatakan kita juga bisa melacak ada pemikiran tentang politik yang dimunculkan oleh Kant. Immanuel Kant ya. Tapi kita bahas ini karena keterbatasan waktu ya, tidak punya kesempatan untuk membahasnya. Tapi dari berbagai pemikiran yang sudah kita bahas itu, maka ada satu benang merah, yaitu terkait dengan legitimasi sebuah kekuasaan berupa akseptabilitas dari masyarakat. Sebuah kekuasaan untuk punya legitimasi jika diterima oleh rakyat. Jadi rakyatlah yang memiliki segala sesuatu yang akan dikembalikan kepada rakyat. Machiavelli merekomendasikan penggunaan segala cara untuk merebut hati rakyat dan kemudian berkuasa. Ya,
Hobbes menyarankan pentingnya rakyat memilih seorang raja yang berkuasa secara absolut. Jadi, menarik ya, jadi raja dipilih oleh rakyat dan rajanya berkuasa absolut. Itu menurut Hobbes. Locke bagaimana? Locke menyarankan pikiran rakyat itu Locke menyarankan pilihan rakyat itu adalah raja yang kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi, monarki konstitusional. Montesquieu lebih merekomendasikan kekuasaan yang mirip aristokrasi, yang juga dipilih oleh rakyat. Ada beberapa orang yang memang memiliki kekhasan dalam memiliki kemampuan tertentu, kelebihan tertentu dibandingkan yang lain. Itulah yang harus dipilih, kata Montesquieu. Dan akhirnya muncullah trias politika, ya, ada yang yudikatif, legislatif, eksekutif. Adapun Rousseau merekomendasikan bentuk republik yang menjadi cikal bakal demokrasi liberal. Nah, sejak dahulu tak ada satupun negara atau teritorial yang tidak terhubung dengan kawasan yang lainnya. Sebuah negara yang menciptakan peradaban pastilah memiliki hubungan dengan negara atau kawasan lainnya. Setiap hubungan pastilah menciptakan pola saling mempengaruhi, termasuk dalam hal legitimasi kekuasaan negara-negara tersebut. Maka terkadang masalah legitimasi kekuasaan sebuah negara tidak hanya melulu urusan akseptabilitas di dalam negeri, tidak melulu terkait dengan penerimaan daerah yang tinggal di dalam negara tersebut. Melainkan juga ya legitimasi sebuah pemerintahan itu juga harus memperhatikan akseptabilitas dari pihak luar. Kita menyebutnya, saya membuat istilah akseptabilitas eksternal. Ketika berbagai kawasan di dunia semakin terhubung satu sama lain, maka pemikiran politik barat juga merambah kepada masalah kedaulatan dan akseptabilitas dari pihak eksternal. Nanti mungkin akan dihubungkannya dengan permasalahan dikembangkannya studi tentang hubungan internasional dan lain sebagainya. Itu juga munculnya dari pemikiran tentang dari barat, dan itu terkait dengan permasalahan akseptabilitas, bagaimana pihak luar juga ternyata harus diperhatikan kepentingannya, penerimaan dari pihak luar juga diperhatikan, dan itu menjadi bagian dari legitimasi sebuah pemerintahan. Yang terkait dengan masalah kedaulatan ini, masalah bagaimana sebuah negara dipengaruhi oleh negara yang lain, itu akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.